Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Sebelum kita membaca kitab kita Al-Fitan wal Hawadith tentang cobaan-cobaan dan kejadian-kejadian di akhir zaman, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan lalu, dan ini kita pertemuan pertama ya setelah libur di bulan Ramadan. Baiklah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sampai pada hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku adanya cobaan bagi umat manusia yang lebih berbahaya bagi para pria dibandingkan cobaan kaum wanita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fitnatun nisa, cobaan dan godaan wanita, itu termasuk dari cobaan-cobaan yang berat bagi kaum pria. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, kaum wanita jika tidak taat, tidak patuh, tidak mengikuti aturan-aturan, adab-adab yang syar'i, maka dia akan menjadi cobaan hidup. Ya, dia akan merusak. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada kaum wanita untuk berjilbab, berhijab ketika keluar rumah, karena godaannya itu besar dan mereka dipakai oleh setan untuk merusak kaum pria. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Maksudnya secara keseluruhan dia berdiri gitu, seluruh tubuhnya itu adalah aurat yang harus
ditutupi. Idza kharajat, kalau mereka ini keluar rumah, istashrafaha syaitan, maka setan akan menghias-hiasinya, dipakai oleh setan ya untuk menggoda manusia. Nah itulah sebab itu wanita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang dengan aturan-aturan syar'i. Aturan-aturan syar'i, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Apalagi kaum wanita sering dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk merusak kaum muslimin. Mereka dijadikan sebagai barang dagangan, ya, jadi iklan yang menggoda, dan untuk merusak generasi manusia dengan hubungan-hubungan yang bebas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu, pertama, wanita harus dibekali dengan iman, yang dengan iman itu bisa menjadi benteng buat mereka dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, sehingga mereka tidak menjadi cobaan yang berat bagi manusia. Dan juga yang kedua, harus ada yang bimbing. Harus ada yang bimbing. Ketika masih kecil, ada wali yang mengurusinya. Ya. Apakah wali itu adalah orang tua? Kalau memang dia masih punya orang tua, atau orang yang memang menerima mandat untuk mengurus mereka, seperti kerabat-kerabatnya yang masih mahram misalnya, atau musyrifah-musyrifahnya kalau memang ada di pondok misalnya, kasih bimbingan-bimbingan dan arahan. Baik. Kalau sudah menikah, maka suaminya yang harus bimbing, ya, harus bimbing. Kalau tidak, jemaah sekalian yang dimuliakan, ini berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan itu pasti benar dan itu terjadi. Jadi manusia diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan binasa kalau mereka tidak mengatur kaum wanitanya, sebagaimana binasanya orang-orang terdahulu, seperti yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fattaqun nisa, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari cobaan kaum wanita, sebab yang binasakan Bani Israel terdahulu adalah wanita juga, karena wanita juga. Jadi kaum wanita memang harus berpegang dengan aturan-aturan syar'i yang bisa menjaga kemuliaan dirinya, menjaga kehormatannya, ya, karena wanita itu lemah, dia mudah untuk dipakai, mudah sekali untuk dipakai, kasih godaan sedikit mau dia. Setan sangat bersemangat untuk godain wanita dalam rangka menghancurkan kaum pria. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih peringatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih peringatan, sebab jika dibiarkan liar tanpa pendidikan syar'i, maka akan menjadi kebinasaan. Karena perzinahan, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu menjadi sebab kehancuran masyarakat, kehancuran moral,
Karena perzinahan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya perzinahan itu sangat buruk dan jalan yang sangat jelek. Karena perzinahan itu bisa menghancurkan akhlak, akan merusak keturunan. Ya, nggak tahu ini anak siapa. Ya, karena yang punya saham banyak, nggak ketahuan. Terus setelah itu ditinggal. Kalaupun lahir lagi anak perempuan, masuk di lingkungan yang sama, rusak aja Pak. Terus dibiarkan berkeliaran aja Pak. Berat godaannya. Allahu Akbar. Kemudian lagi akan membuat rasa malu itu hilang. Cantiknya wanita itu ketika dia masih memiliki rasa malu. Dengan rasa malu itu dia jaga harga dirinya, dia jaga martabatnya. Ketika dia tidak memiliki rasa malu, dia akan rusak. Baik. Dan itu semua menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bencana. Maka sudah menjadi keharusan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada kaum wanita. Ya, mereka harus dididik, harus diberi pendidikan yang bagus, pendidikan yang layak. Ya, terkait aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, terkait kewanitaan. Nah, Allahul musta'an. Jadi wanita butuh perhatian, wanita butuh pendidikan, wanita butuh asuhan. Karena bagaimanapun wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, dari tulang rusuk yang bengkok. Sekarang kasih tahu nih dan ngerti misalnya, nanti besoknya balik lagi begitu. Pasti. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan untuk baik-baik kepada kaum wanita. Kalau mau meluruskan, nggak akan mungkin bisa diluruskan. Karena meluruskan itu kata Nabi SAW itu menceraikannya, putus, patah, gitu. Karena nggak bisa dilurusin, memang begitu. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan wanita begitu. Ya, nanti balik lagi gitu, balik lagi. Udah ya minta maaf, ntar balik lagi gitu. Jadi nggak bisa kemudian pria itu memperlakukan sama seperti dia perlakukan kaum pria yang lain, nggak bisa. Balik lagi. Emang butuh sayang, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Ntar kalau balik lagi ya diingatin lagi. Masih gitu jemaah. Jangan berpikir, oh sekarang sudah baik, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Pasti akan begitu lagi, jemaah. Kan balik lagi. Maka begitulah cara ngomong, ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya wanita. Dan kita juga diberitahu bagaimana cara ya berhadapan dengan wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, entah itu sebagai suami ataukah sebagai orang tua, al-muhim mereka butuh perhatian. Kalau tidak jemaah dibiarkan liar. Ini terutama bagi yang memiliki anak-anak perempuan. Ya, perhatikan mereka, berikan kecukupan kepada mereka, sayangi mereka, didik mereka. Jangan sampai mereka liar keluar, ya cari kepuasan di luar. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan motivasi, siapa yang punya 3 anak perempuan ya atau 2 anak perempuan, kemudian dia sayangi, dia cukupi kebutuhannya, dia berikan pendidikan sampai dia nikahkan, maka mereka akan menjadi tirai bagi orang tuanya dari api neraka. Ya, itu motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan perhatian kepada kaum wanita. Itu untuk orang tua. Sebaliknya, untuk para suami pun diberikan nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istausu bin nisa'i khairan, perlakukan
istri-istri kalian itu dengan baik, ya, karena mereka ini adalah tawanan, seperti tawanan, maka perlakukan mereka dengan baik, ya, ta'awanun indakum. Itu pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlakukan baik yang maklumi mereka dengan kewanitaannya yang memang bengkok. Semua wanita begitu jemaah, semuanya dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, semua wanita begitu. Memang sudah sunatullahnya. Ya, nanti balik lagi. Walaupun dia sudah ngerti tapi memang balik lagi begitu. Ngerti itu salah, balik lagi, diminta maaf lagi. Ya udah, sayangi mereka, maklumi mereka begitu. Ya, jadi ketika misalnya sekarang maaf ya salah, jangan dipikir selesai saat itu, nanti balik lagi. Jadi pahami aja gitu, ya gitu, senyumin aja, ya gitu. Gitu jamaah, jangan dibaperin. Kalau laki-laki baper keliru justru. Oh ya udah maaf ya, awas lu yang ngulangi lagi. Enggak gitu caranya. Tahu besok begitu lagi paling. Beneran asli begitu jamaah caranya. Tapi kalau benar-benar main hitung-hitungan 1 tambah 1 sama 2, nggak bakalan bisa, patah nanti, nggak bisa. Oh ya, catat sekarang ya, awas ya, ulangi kena hukuman ini, nggak bisa. Memang begitulah Allah ciptakan mereka. Maka barang siapa yang bisa baik-baik dengan wanita-wanitanya, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan nikmat dengan keberadaan mereka, gitu, mendapatkan nikmat dengan keberadaan mereka. Tapi kalau tidak memberikan, tidak tahu bagaimana cara mengaturnya, ya udah berantakan. Ini sekali lagi jemaah, siapapun kaum wanita, tetaplah dia itu bengkok, nggak ada yang lurus. Ini memperlakukan mereka, melakukan dengan kasih sayang, dengan baik. Ketika misalnya balik lagi salah, balik lagi, saya maklumi aja, memang begitu, gitu. Jadi ingat apa? Ingat Nabi kita Muhammad SAW, bahwa mereka memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi ketika ada yang melenceng gitu lagi, balik lagi, itu ingat Rasul. Oh iya ya, Rasul bilang begitu, bener gitu. Coba deh, diemin aja deh, cooling down, ntar balik lagi, bagus lagi, ya kan? Ntar gitu lagi tuh, nggak lama gitu lagi. Oh iya, benar kata Nabi, benar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, pengalaman ini betul. Loh iya, makanya saya tularin gitu loh, supaya ngerti. Loh iya, saya punya banyak anak perempuan juga. Iya, anak perempuan, ya. Baik. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan, pengalaman-pengalaman itu supaya ditularkan, supaya kita bisa menghadapinya dengan baik. Macam-macam cobaan hidupnya. Ya kalau enggak begitu jemaah, gak dikasih perhatian, bahaya. Ya, berbahaya bagi orang lain. Maka nikmati saja. Ya, itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enjoy, ya. Kasih sesuai dengan aturan Allah, pendidikan yang baik. Allah perintahkan kasih pendidikan yang baik, kasih asuhan yang baik, kasih kebutuhan yang baik, sayangi dan seterusnya. Ya, baik, memang begitu caranya. Pasti kalian akan mendapatkan kenikmatan, pasti. Tapi kalau tidak, ya panas terus. Itu panas terus. Ini muter aja begitu, dari kecil sampai gede sampai tua gitu aja juga. Beneran ya, emang kalau udah tua enggak gitu, sama aja. Saya juga punya ibu gitu kan. Jadi dari sekarang ini saya punya bayi yang kecil perempuan gitu, terus nanti yang remaja ada juga, yang udah baru saya nikahkan juga, saya juga baru punya cucu nih, alhamdulillah. Barusan kemarin lahir di Madinah, alhamdulillah, dari anak perempuan saya yang pertama, ya kan. Baik, masih juga ada orang tua wanita juga, ibu gitu, alhamdulillah. Ya begitu memang. Jadi senyumin aja memang, untuk kaum pria senyumin, baik-baikin mereka gitu ya. Pas paling muter lagi begitu lagi, baikin mereka. Ingetin aja, ya takillah, ya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gitu ya. Pasti juga ada maunya kok gitu, pasti maunya apa gitu. Muter lagi begitu.
lagi lurus lagi, muter lagi begitu, gitu. Pasti ada U-turn-nya gitu. Begitulah jemaah. Tapi kalau dibiarkan liar semaunya dia sendiri, enggak, waduh ini ngerusak nanti jemaah. Oleh sebab itu fokuslah kepada keluarga dulu nih, keluarga dulu, orang-orang dekat dulu. Ya ring satu misalnya, ada istri di sana, ada anak di sana, perempuannya, ada ibu di sana. Fokus jemaah. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Supaya apa? Supaya jangan sampai mereka ini menjadi cobaan berat bagi umat, dan memberikan perhatian kepada mereka itu bukan sia-sia, pahalanya gede, besar sekali. Bakti sama ibu, bakti sama ibu ini pun perempuan juga kan, wanita juga kan, ya begitulah juga kita dapati namanya juga perempuan wanita kan, ya kita dapat ibu, kita muter lagi itu, muter sama namanya wanita begitu. Tapi kalau kita bakti itu menjadi amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Sungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibanding berbakti kepada ibu. Ya kan, dibaik-baikin berarti kan, walaupun nanti belok lagi, udah diingetin lagi nih, belok lagi juga, udah sabar-sabarin. Itu di level orang tua. Nanti di level yang setara itu istri, pasangan hidup, ya gitu juga ya, sebagai pasangan hidup udah diingetin ya, ngerti maafan, muter lagi nanti begitu. Ya udah, ya sabar-sabarin, memang kodratnya begitu, memang diciptakannya begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu lagi ke anak di bawah ya, anak perempuan, apakah mulai yang kecil sampai nanti remaja gitu dan sebagainya. Ya begitu juga. Maka perhatikan mereka ini adalah makhluk yang bengkok. Baik, lemah lembutlah pada mereka, sebab kalau terlalu kenceng bisa patah. Nah, patah itu membuat mereka udah nggak punya pegangan. Allah musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk hadis berikutnya. Qala rahimahullah wa li muslimin min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadiyah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ini hadis masih ada kaitan dengan cobaan hidup berupa kaum wanita, tapi ada cobaan lainnya juga yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Ya. Dan kita ini memang diciptakan senang dengan dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ya itu sangat cinta dengan al khair. Yang dimaksud al khair di sini adalah dunia, materi. Jadi dunia itu manis dan hijau. Makanya kalau kita dapat duit nih ya, senang banget tuh. Sampai dikatain matanya hijau nih. Memang benar. Benar. Segar gitu ngeliat duit gitu ya, sekepok duit tuh segar, masya Allah, seneng banget. Pegang-pegang itu rasanya seneng banget. Termasuk juga perhiasan, seneng banget. Ya, emas gitu, seneng banget. Manis dan hijau kata Rasulullah. Baik. Manis dan hijau ini jadi cobaan akhirnya, ya kan? Manusia kan seneng tuh dengan dunia, jadi cobaan. Kadang-kadang orang atau sebagian orang itu potong kompas untuk mendapatkannya, mendapatkan kesenangan dunia itu. Dia lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah. Dia nggak peduli halal haram. Tuh kan. Gara-gara apa? Dia ingin mendapatkannya. Dia ingin meraihnya. Baik. Jadi godaan itu. Ya, apalagi diiklankan lagi. Ya subhanallah. Maka orang terbentuk nih di benak mereka,
ya keinginan untuk mendapatkan kenikmatan seperti yang ada di iklan itu, kan begitu akhirnya. Kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tapi nggak semua orang itu memiliki kemudahan untuk mengakses materi dan dunia. Nah, ketika mereka mentok di situ nggak dapat, sementara keinginannya terus mendorong dia, apa yang dilakukan? Ya tadi potong kompas akhirnya. Nggak peduli dia halal haram, ya kan? Melakukan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah cobaannya jemaah. Ya, cobaan itu cobaan apakah tetap seorang istiqomah dengan cobaan itu atau tidak. Di situ maksudnya. Sementara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar manusia itu istiqomah, lurus, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya sampai mati, kan begitu. Karena dunia ini tempat cobaan. Selama orang masih hidup di sini, itu adalah cobaan. Seorang mendapatkan kesejahteraan itu cobaan, seorang mendapatkan musibah itu juga cobaan. Semua cobaan. Pembalasan itu baru ada ketika manusia meninggalkan fase dunia ini, masuk ke alam barzakh. Itu sudah ada pembalasan walaupun belum sempurna. Pembalasan sempurna nanti di alam akhirat. Tapi selama hidup di dunia, semua yang ada di dalamnya isinya cobaan. Ini termasuk ini. Jadi dunia atau materi itu manis dan hijau, goda dia. Sementara kita diciptakan oleh Allah senang dengan materi dan dunia. Maka ini pesan-pesan juga pada generasi muda juga ya. Termasuk juga generasi tua, ya kan? Orang itu mungkin, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari, secara fisik bisa tua, tapi kecintaannya kepada dunia nggak akan memudar, tetap muda. Makanya tuh orang tua itu kalau dapat duit senengnya juga luar biasa. Jangan dikira orang yang sudah tua, udah sepuh gitu ya, sebagai orang tua nih, kemudian anak menganggap orang tua nggak butuh duit. Enggak begitu loh jemaah, enggak begitu. Bener kan? Iya bener. Karena benar, karena Rasulullah bilang begitu. Ya, kesenangannya terhadap dunia nggak akan pernah menua, fisik menua, benar jemaah. Jadi jangan, kalau pengen kasih bahagia orang tua walaupun dia sudah sepuh ya, kasih duit coba. Anak nih, walaupun mungkin diapain sih, buat apa coba kalau untuk orang tua, ya kan? Tapi kalau dipegang itu senangnya luar biasa. Kasih gitu, wah senangnya luar biasa senangnya. Itu bukti juga seperti yang disabdakan Nabi SAW, bahwa keinginan seorang terhadap harta dan materi itu tidak akan pernah menua. Tidak akan pernah menua, walaupun fisiknya menua, melemah, menua. Faya subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan benar kalau nggak hati-hati ini bisa jadi cobaan yang berat ya untuk urusan materi ini. Ya, hanya gara-gara materi subhanallah bisa jadi pecah keluarga misalnya. Karena materi. Kalau misalnya nggak diatur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti waris misalnya, ya kan? Kalau diserahkan ke masing-masing individu maunya gitu, kembalikan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak itu pecah, itu nanti keluarga bisa pecah. Ini terkait materi, ya kan? Allah musta'an. La ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian khalifah di bumi, di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah. Khalifah itu yang ngurusi, yang memanfaatkan dunia ini. Ya, memang Allah ciptakan kita ada di dunia untuk mengurus dunia ini, gitu. Dan bumi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diurus. Ya, dibuat, dibentuk macam-macam nih. Kayak ini nih. Apa yang ada di sekitar, bayangkan kita ya. Di sekitar kita ini ya. Ini dari mana ini? Di sini ada AC, kipas angin, ada jam, ada lampu kayak gini. Dari mana ini? Dari dalam bumi kan? Kita bayangin ini semua nih bangunan di sini itu di dalam tadinya. Ya kan? Kemudian dieksplorasi, dipilah-pilih jenis-jenisnya, jadilah yang kayak gini. Betul kan? Termasuk kendaraan yang kita pakai.
Dari mana itu? Dari hutan. Sampai muncul begini. Ini Allah yang mudahkan dia mah. Kita bisa menikmati. Ada AC, ada listrik. Kemudian terus ada kendaraan. Terus ada gadget-gadget. Ini dari mana? Ini juga dari daun bumi, dari air, dari tanaman yang namanya kopi, tumbuh dia. Jadi kayak gini. Ya kan? Terus ada tutupnya juga kayak gini. Gelas juga begitu. Ini semua dari tanah. Termasuk kita juga diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan lagi kan begitu. Termasuk ini juga, ini dari pohon. Jadi begini. Mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian sebagai khalifah, pengelola bumi. Yang lain enggak ada. Nakum ini khitabnya kepada kita manusia, bangsa kita manusia, yang mengelola bumi itu kita. Binatang-binatang enggak. Makhluk lain enggak, jin enggak, manusia. Yang memang diberi mandat oleh Allah, karena manusia punya kemampuan itu. Manusia itu makhluk cerdas, bukan primitif. Jadi kalau ikutin teori barat, bohong itu, dusta, hoax. Karena bapak kita itu Adam alaihissalam dan beliau makhluk cerdas. Bahkan Allah menantang malaikat untuk beradu pengetahuan dengan Adam, dan mereka katakan dalam tanda kutip, mereka menyerah. La ilma lana illa ma'allamtana. Wahai Tuhan, kami nggak punya pengetahuan kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sementara Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Seluruh nama diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Kita itu turunan makhluk, bukan turunan monyet. Bukan turunan monyet. Ya biarin aja Darwin lah yang monyet. Dia juga nggak mau dibilang monyet gitu, nggak mau juga. Bener jemaah, itu penyesatan loh diajarkan di sekolah-sekolah. Penyesatan. Kalaupun ada makhluk seperti itu, iya kita akan iya ada makhluk, tapi dia bukan manusia. Mirip manusia, oke lah, mirip manusia, oke. Tapi makhluk lain gitu. Manusia turunan Adam alaihissalam, dan Adam makhluk cerdas. Nggak digambarkan orang dulu primitif ya kan, bawa pentung, bawa apa ya, seret-seret gitu. Mau cerdas. Coba deh, Nuh alaihissalam itu kan berapa generasi setelah Adam alaihissalam, bisa tuh bikin kapal gede luar biasa kayak gitu. Coba kita dibikin kapal nih, kita ya sekarang modern, bisa nggak bikin kapal kayak itu kalau nggak punya ilmunya? Kapal kayu cuma dengan apa bencana yang besar kayak itu bisa tahan itu, tahan gempuran ombak gede luar biasa, bisa cuma nggak bocor. Kalau nggak punya pengetahuan tentang itu, keseimbangan dan sebagainya, ya tenggelam lah, nggak bisa berlayar. Ini menunjukkan manusia makhluk cerdas. Memang pilihan Allah untuk mengelola bumi ini. Makanya Allah juga wanti-wanti jangan merusak, tapi gitu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak bumi setelah bumi dibuat baik oleh Allah. Ya. Allah mengingatkan. Banyak perbuatan merusak di muka bumi itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermuara pada apa? Ketidakpatuhan kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ketika manusia sudah nggak kenal Tuhannya, nggak kenal penciptanya, rusak jadinya. Dia nggak peduli. Bahkan yang dianggap manusia hanya mereka, selain mereka bukan manusia, sampai sebegitunya. Mereka bisa merusak apapun. Ya seperti yang kita lihat sekarang. Ya, merusak. Akhirnya. Ya kafir-kafir itu merusak, karena kekafirannya lah itulah yang merusak. Kenapa? Karena dia nggak kenal Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli dengan aturan Tuhan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Mengelola silahkan, tapi jangan merusak. Itu poinnya kan. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi manusia itu pilihan Allah untuk menjadi pengelola bumi ini. Dan bumi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola. Makanya Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada
bukankah kami yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang layak huni? Mau cari tempat lain nggak bakalan dapat jemaah. Wah, ada mirip planet sana jauh mirip dan mirip aja. Tapi apakah bisa dihuni? Nggak bisa. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ya kecil kayak gini dibandingkan yang sudah itu maunya Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, bahkan itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan-ciptaan yang banyak sekali, sementara kita dikasih tempatnya. Mau cari tempat yang lain nggak bakalan dapat. Itu kan hanya pikiran-pikiran orang kafir aja yang nggak percaya dengan datangnya hari kiamat. Jadi mereka pikir kita pindah tempat aja yuk, di situ nggak bakalan dapat. Mencari planet lain nggak bakalan dapat. Oh ada tapi jaraknya ratusan tahun begitu. Gimana ratusan tahun? Hidup kita berapa tahun? Di tengah udah mati. Seandainya nyampe tuh ya, terus mau hajinya kemana? Hajinya ke Mekah kan? Balik lagi. Coba deh, itu semua pikiran rusak jemaah, pikiran orang kafir kemudian dibungkus sains. Itu hanya bungkus aja, kedok aja. Tapi intinya adalah pengingkaran kepada Allah Subhanahu, ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu, jadi ngerusak. Ya, itu propaganda semua isinya, kebohongan semua. Gak akan ada, karena Allah memang sudah tetapkan bumi satu-satunya tempat layak huni buat manusia. Dan bumi sudah dimudahkan oleh Allah untuk dikelola, dimudahkan. Tapi ingat, jangan ngerusak. Gitu. Ketika seorang udah gak patuh pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbuat apa saja di muka bumi, merusak. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Fayanzuru kaifa ta'maluna." Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian kerjakan. Kan Allah sudah mudahkan nih bumi untuk kalian kelola. Kemudian diturunkan Al-Quran kepada kalian sebagai aturan-aturan Allah, diutus kepada kalian Nabi dan Rasul untuk menjelaskan maunya Allah Subhanahu wa taala. Kalian diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Fattaqud dunya, maka takutlah kalian dari godaan dunia. Hati, ya. Memanfaatkannya dengan cara yang benar boleh, dengan cara yang halal boleh, menikmatinya boleh, yang haram jauhi. Ya, yang haram jauhi, yang dilarang jauhi, kan begitu caranya. Itu boleh. Baik. Itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah terkait urusan dunia. Karena takwa itu kan artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Pesan berikutnya, wattaqun nisa, bertakwalah kalian juga kepada kaum wanita. Terkait kaum wanita, bertakwalah kalian kepada Allah terkait kaum wanita. Gitu. Artinya perhatikan aturan-aturan Allah, mana perintah, mana larangan. Gitu. Hati-hati, takutlah kalian. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena cobaan pertama bagi kalangan bani Israel itu terkait wanita, dan mereka ternyata binasa karena mereka nggak ngatur wanita-wanitanya untuk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah rusak. Karena untuk merusak suatu negeri, dirusaklah kaum wanitanya, maka rusaklah negeri itu. Ya, dibiarkan liar begitu tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir sangat bersemangat untuk melucuti pakaian kaum wanita, kaum muslimat, dilucuti. Ya, jadi mereka keluar itu dengan aurat yang terbuka, yang mestinya tertutup. Seluruh tubuhnya itu aurat, tertutup, mestinya tertutup dengan kain sehingga tidak menampakkan perhiasan-perhiasannya, perhiasan tubuhnya itu perhiasan ya, Mas. Baik. Makanya ke masjid itu pakai mukena. Orang dulu itu begitu. Mukena itu kan menutupi seluruh tubuh. Tapi anehnya ketika udah sholat dibuka mukena itu, padahal udah bener ditutupi. Jadi mukena hanya pakai pas sholat aja, padahal itulah pakaian mereka ketika berada di luar rumah. Ya, dilucuti, dikasih pakaian-pakaian yang sempit-sempit. Ini kan tetap pakaian, tapi sebenarnya itu berpakaian tapi telanjang, kan begitu. Karena menutup aurat yang menutupi semuanya, bukan ngepas gitu. Kalau masih terbentuk itu bukan menutup aurat namanya.
Konsepnya dua, pakai pakaian nutup aurat itu, ya, konsepnya dua, pakai kain yang tebal tidak terawang, ya. Yang kedua, yang longgar tidak sempit, udah itu aja. Ya kalau sempit itu tidak disebut menutup aurat. Sebagian wanita mengatakan aurat itu cuma rambut, jadi kalau bawahnya tampak lekukan tubuhnya itu nggak apa-apa. Lah aneh kan itu, masa aurat cuma rambut, mereka pakai ciput keluar walaupun kelihatan itu, nggak benar itu, kan sesat pikir namanya. Seluruh tubuhnya itu aurat, kata Nabi SAW. Dan begitulah yang dipraktekkan dahulu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah oleh para sahabat wanita. Mereka tutup aurat mereka, seluruh tubuhnya ketika di luar. Masuk rumah buka lagi seperti biasa pakaian rumah gitu. Tapi keluar lagi pakai lagi, tutup aurat begitu. Ya, kalau nggak diperhatikan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya maka akan rusak jadinya. Jadi godaan, jadi cobaan umat Allahul Musta'an. Ini semuanya adalah warning dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jamaah dua hadis ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.